Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Dik Febianto dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas diri. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama itu mengenai pengertian identitas diri, yang kedua mengenai pembentukan identitas diri, yang ketiga faktor penyebab yang membentuk identitas diri, yang keempat macam-macam identitas diri, dan yang terakhir, yang kelima, solusi dalam mengatasi krisis identitas diri. Baik, yang pertama mengenai pengertian identitas diri. Apa sih identitas diri itu? Identitas diri adalah pemaknaan dan penilaian seseorang mengenai dirinya sendiri yang dibentuk dari waktu ke waktu hingga membentuk kesatuan gambaran diri yang utuh untuk menentukan jati dirinya dalam menjalankan peran sosialnya. Nah, jadi itu pengertian mengenai identitas diri. Jadi dapat kita pahami bahwa identitas diri itu ialah penilaian seseorang mengenai dirinya. Siapa sih saya? Who I am? Apa sih peran sosial saya? Apa sih tujuan saya? Dan sebagainya. Nah, identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan dari ciri-ciri, baik itu ciri-ciri fisik, ciri-ciri karakteristik, ciri-ciri sifat, yang itu semua menjadi ciri khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, selanjutnya mengenai pembentukan identitas diri. Teman-teman sendiri bisa melihatnya di slide PPT yang ada di kanan saya, bahwa untuk pembentukan identitas diri itu merupakan suatu proses untuk mengenal dan memahami dirinya, untuk menemukan jati dirinya sebagai seseorang yang unik dan berbeda dengan orang lain, sebagai bekal seseorang untuk kehidupan remaja di masa yang akan datang, dan menyesuaikan perannya di masyarakat. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa remaja itu merupakan masa mencoba-coba, karena rasa ingin tahunya itu sangat besar dengan alasan mencari jati diri. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu untuk membentuk identitas diri? Yang pertama, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, supaya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, supaya kita memiliki arah tujuan hidup yang jelas dan memiliki prinsip hidup yang jelas. Sehingga dalam menjalankan kehidupan ini, kita tidak terbawa arus, terombang-ambing dengan arus gitu ya. Dan itu yang menjadikan kita itu unik dari manusia atau dari individu yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai faktor penyebab yang membentuk identitas diri, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada internal dan juga eksternal. Yang internal ada kepribadian. Kepribadian individu menentukan pembentukan identitas, karena kepribadian yang dicapai pada seseorang akan menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk identitas diri. Terus yang kedua ada jenis kelamin. Menurut Erikson, jenis kelamin laki-laki berorientasi pada karir dan komitmen ideologi, sedangkan perempuan terutama berorientasi pada perkawinan dan pengasuhan anak. Nah, yang kedua faktor eksternal, sama terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga sangat mempengaruhi pembentukan identitas seperti perhatian, dukungan, dan juga pengasuhan. Keluarga adalah kelompok utama yang memberikan pengalaman pertama bagi anak-anak. Di dalam keluarga, seseorang mendapatkan dukungan, perhatian, dan juga kepercayaan. Orang tua merupakan sosok yang paling penting dalam membentuk perkembangan identitas seseorang. Nah, yang kedua, faktor identitas budaya dan etnis. Menurut Erikson, secara spesifiknya itu peka terhadap peran budaya dalam pengembangan identitas diri. Seperti contoh, budaya Sunda itu terkenal dengan keramahannya. Maka kita dalam membentuk identitas diri sebagai orang Sunda gitu ya, perlu untuk menanamkan sifat ramah terhadap orang lain gitu ya. Dan itu yang menjadi faktor eksternal gitu ya dalam hal identitas budaya dan juga etnis.
Nah, selanjutnya mengenai macam-macam identitas diri. Ada 4 macam. Yang pertama ada identity achievement. Yang kedua ada identity foreclosure. Yang ketiga ada identity moratorium. Dan yang terakhir, yang keempat, ada identity diffusion. Nah, yang pertama mengenai identity achievement. Teman-teman bisa dibaca di slide gitu ya, bahwa identity achievement itu merupakan situasi di mana seseorang telah menemukan identitasnya dan membuat komitmen setelah melalui eksplorasi terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Dengan kata lain, identity achievement ini ialah di mana seseorang telah mengalami krisis, tetapi seseorang ini bertekad gitu ya untuk menyelesaikan krisisnya itu dengan baik gitu ya, dan membuat komitmen dalam dirinya setelah melalui krisis tersebut itu. Nah, yang kedua mengenai identity foreclosure. Identity foreclosure ini ditandai dengan tidak adanya suatu krisis, tetapi seseorang memiliki komitmen atau tekad. Berbeda dengan identity achievement yang tadi. Kalau identity achievement sudah mengalami krisis dan membuat komitmen setelah krisis itu, tetapi tidak untuk foreclosure. Makanya identity foreclosure ini terbentuk dari hasil eksplorasi yang tidak maksimal gitu ya. Sehingga akibatnya itu ketika individu dihadapkan pada masalah kenyataan atau masalah realitas tidak mampu menghadapinya dengan baik gitu ya. Bahkan kadang-kadang individu tersebut melakukan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism gitu ya, seperti rasionalisasi, regresi, pembentukan reaksi dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada identity moratorium. Identity moratorium ini ditandai dengan adanya krisis, tetapi seseorang tersebut atau individu tersebut tidak memiliki kemauan atau tekad untuk menyelesaikannya. Untuk identity moratorium ini berarti kebalikan dari identity foreclosure, poin kedua tadi. Kalau identity foreclosure ini tidak adanya suatu krisis tetapi memiliki komitmen atau tekad. Sedangkan untuk identity moratorium ini adanya suatu krisis tetapi tidak memiliki komitmen atau tekad. Nah, untuk identity moratorium ini kemungkinan terdapat dua tipe individu. Tipe yang pertama itu individu yang menyadari krisis yang harus diselesaikan tetapi ia tidak mau menyelesaikannya gitu. Dan menunjukkan bahwa individu tersebut lebih dikendalikan oleh kesenangan dan keegoisannya saja. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu bisa jadi orang yang memang tidak menyadari tugasnya namun juga tidak memiliki komitmen gitu ya. Nah, untuk tipe yang kedua ini bisa jadi dari faktor orang tua yang kurang memberikan rangsangan yang mengarahkan individu untuk menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada identity diffusion. Nah, tipe individu ini yaitu individu atau orang-orang yang mengalami kebingungan dalam mencapai identitasnya. Individu ini tidak memiliki krisis dan juga tidak memiliki komitmen. Nah, individu atau diffusion identity ini situasi di mana seseorang kehilangan arah, dia tidak memiliki komitmen terhadap peran tertentu. Jadi mereka tidak bisa temukan identitasnya. Mereka akan cenderung menghindari masalah, lebih menghindari masalah dan cenderung mencari kesenangannya saja gitu ya. Nah, tadi materi mengenai macam-macam identitas diri gitu ya. Nah, selanjutnya solusi dalam mengatasi krisis identitas. Proses pencarian identitas diri itu dapat dikatakan sebagai krisis identitas diri. Krisis identitas diri ini sering kali disebabkan karena yang pertama itu bisa teman-teman lihat di slide PPT itu,
Penyebabnya itu yang pertama, merasa hidupnya selalu diatur. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini selalu berada pada aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain gitu ya. Hal ini menimbulkan penolakan untuk mematuhinya dengan alasan mencari jati diri gitu ya teman-teman. Kita beranggapan bahwa jati diri kita mengatakan tidak pada semua aturan tersebut gitu ya. Aturan yang dibuat oleh orang lain itu, jati diri kita itu tidak ada pada aturan itu gitu ya. Padahal yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai kebenaran dari aturan yang ada dan mengukur kembali kadar hak dan kewajiban kita dalam sistem kehidupan yang kita jalani gitu ya teman-teman. Yang kedua, mengejar penghargaan dari lingkungan. Lingkungan seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan pada jati diri seseorang untuk dijawab. Jika seseorang gagal menjawabnya dengan cara yang terbaik, maka orang tersebut akan mengalami krisis identitas dan hanya mengejar pengakuan atas nilai-nilai dari orang lain yang belum tentu telah menemukan identitas dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki pandangan yang sempit dan terbatas terhadap kehidupan. Hal ini adalah penyebab krisis yang tidak mudah untuk dihilangkan. Tidak jarang kita hanya menerima kehidupan dalam 3 golongan. Yang pertama, hidup enak, tidak enak, dan biasa-biasa saja. Dan biasanya orang-orang atau individu tolak ukur kehidupan yang baik itu diukur dari hartanya. Nah, itulah faktor penyebab krisis identitas. Nah, cara mengatasi krisis identitas itu, teman-teman bisa lihat di slide PPT. Yang pertama ada mengenal diri sebagai organisme yang utuh. Yang kedua, mempunyai tujuan hidup yang bernilai yang dapat dicapai atau direalisasikan sebagai manusia yang memiliki arah tujuan hidup. Caranya itu bisa kita mencatat hal yang ingin dicapai, baik itu per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Nah, selanjutnya cari lingkungan yang positif. Kenapa? Lingkungan negatif akan membuat individu semakin susah dalam menghadapi krisis identitas diri. Selain itu, lingkungan yang tidak mendukung akan membuat diri seseorang susah untuk berkembang, gitu ya. Lingkungan negatif tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk saja, gitu ya, tetapi lingkungan negatif yang menyepelekan dan menganggap kita itu lemah, gitu ya. Maka dari itu, mencari lingkungan yang suportif sangat diperlukan agar kesehatan jiwa tidak terganggu. Selanjutnya, dalam mengatasi krisis identitas itu, ada memandang berbagai aspek dalam diri sebagai suatu keselarasan, dan yang terakhir, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang jelas. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.